Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya dan Bapak Jazuli. Kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan materi kewirausahaan mengenai entrepreneurship, creativity, and opportunities. Boleh di next? Sebelumnya, kami izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Di dalam kelompok 6 terdiri dari Aisyah Pratiwi Soliha, lalu Ayuni Putri Absari, lalu ada Hafiz Dia Ulhaq, dan Raffi Hussein. Boleh di next? Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kewirausahaan modern itu tidak bisa lagi kewirausahaan modern itu menuntut lebih dari sekedar modal dan keberanian mengambil resiko. Kreativitas menjadi inti kemampuan entrepreneur untuk melihat peluang baru, menciptakan solusi inovatif, dan membangun keunggulan kompetitif. Jadi kreativitas itu bukan hanya sekedar kemampuan menghasilkan ide baru, tetapi juga kemampuan melihat kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dan menciptakan solusi yang inovatif serta bernilai bisnis. Nah, di Indonesia sendiri, itu bagi wirausaha kreatif memiliki potensi yang sangat besar. Karena yang pertama, Indonesia memiliki populasi penduduk yang besar. Sehingga wirausaha itu dapat memiliki calon pelanggan yang banyak dan menunggu solusi baru. Lalu alasan selanjutnya yaitu ada teknologi digital yang tinggi, yaitu wirausahaan dapat memudahkan ide kreatif dan menjangkau pasar yang luas dengan cepat. Boleh di next? Selanjutnya yaitu kreativitas dan peluang usaha. Kreativitas wirausaha adalah kemampuan untuk menghasilkan ide yang original, bermanfaat, visible, dan memiliki nilai komersial. Berbeda dengan kreativitas seni, kreativitas wirausaha harus diarahkan pada market viability. Artinya, ide tersebut dapat diterima dan memiliki potensi profit di pasar. Nah, kalau peluang usaha adalah situasi yang memungkinkan entrepreneur menciptakan nilai baru dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara inovatif. Dan hubungan antara kreativitas dan peluang ini sangat erat karena kreativitas menjadi pemicu munculnya ide dan ide yang tepat akan membentuk peluang bisnis yang nyata. Contohnya, seorang entrepreneur yang mampu mengenali pola kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi bisa menciptakan produk atau layanan yang inovatif dan memiliki nilai pasar. Boleh di next? Nah, untuk karakteristik ide kreatif dalam kewirausahaan sendiri itu ada 4 karakteristik. Yang pertama yaitu ada novelty atau kebaruan. Maksudnya, ide tersebut belum ada sebelumnya di pasar atau membawa pendekatan baru. Lalu karakteristik yang kedua yaitu ada usefulness atau kegunaan. Maksudnya, ide kreatif tersebut dapat memecahkan masalah nyata yang dirasakan oleh konsumen. Lalu selanjutnya ada visibility atau kelayakan. Maksudnya, ide tersebut dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu market value atau nilai pasar, yaitu ide kreatif yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan atau memberikan nilai tambah bagi pasar. Boleh di next? Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis peluang kreatif, yaitu yang pertama ada market pull, yaitu peluang yang muncul dari kebutuhan pasar yang ada dan permintaan pelanggan. Terus yang kedua ada teknologi push, yaitu peluang yang timbul akibat adanya inovasi atau kemajuan teknologi yang dapat diaplikasikan. Kemudian ada social cultural, yaitu peluang berangkat dari perubahan sosial atau budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Boleh di next? Kemudian ada faktor-faktor pendukung kreativitas, yaitu ada faktor personal dan faktor lingkungan. Di dalam faktor personal itu terdapat motivasi, keterbukaan pikiran, pengalaman, dan kemampuan analisis dari manajer itu sendiri. Lalu ada faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan yang mendukung seperti budaya organisasi, fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, serta dukungan sosial. Very next. Oke, yang selanjutnya bagaimana cara memunculkan kreativitas? Terdiri dari 4 tahap. Kreativitas tidak muncul begitu saja. Kreativitas muncul proses yang dapat dilatih dan dikembangkan. Salah satu kerangka yang baik digunakan adalah model 4 tahap. Yang pertama, preparation.
Preparation mengumpulkan informasi dan mempersiapkan diri dengan pengetahuan. Pada tahap ini, entrepreneur melalui riset pasar, menganalisis tren industri, mengamati kompetitor, dan mengumpulkan pengetahuan terkait kebutuhan konsumen. Aktivitas ini bertujuan untuk membangun landasan informasi yang kuat untuk memunculkan ide-ide kreatif. Tahap yang kedua, incubation. Setelah mengumpulkan informasi, ide-ide dibiarkan berkembang secara bawah sadar. Aktivitas seperti olahraga, hobi kreatif, refleksi, atau berinteraksi dengan orang dari latar berbeda dapat membantu otak menggabungkan informasi secara inovatif. Tahap yang ketiga, illumination atau tahap pencerahan. Tahap ini ditandai dengan munculnya aha moment, insight yang menghubungkan ide yang sebelumnya tidak terkait. Kunci di tahap ini adalah mampu menangkap insight dan mencatatnya segera menggunakan jurnal, rekaman suara, atau catatan digital. Tahap yang terakhir, yang keempat, verification atau verifikasi. Setelah ide muncul, tahap ini menekankan pada validasi ide melalui analisis kelayakan pasar, pengembangan prototype, pengujian user, dan literasi berdasarkan feedback. Tahap ini memastikan bahwa ide kreatif dapat diterapkan secara nyata dan memberikan nilai tambah bagi konsumen. Faktor yang mendukung kreativitas dibagi menjadi personal dan lingkungan. Faktor personal termasuk growth mindset, rasa ingin tahu, toleransi resiko, dan kemampuan domain experience. Sedangkan lingkungan meliputi workspace yang inspiratif. Yang selanjutnya, bagaimana melatih pemikiran kreatif. Yang pertama, brainstorming, proses terstruktur untuk menghasilkan banyak ide tanpa kritik, diikuti evaluasi setelah sesi. Yang kedua, mind mapping, membantu visualisasi pasar, perilaku konsumen, dan posisi kompetitor sehingga ide-ide bisnis lebih terstruktur. Yang ketiga, Scamper, teknik inovasi melalui substitusi, kombinasi adaptasi, modifikasi penggunaan lain, eliminasi, dan pembalikan ide. Contoh, moderate sharing digabungkan dengan layanan delivery menjadi super app. Yang poin terakhir, design thinking, pendekatan 5 tahap, empati, design, prototype, test untuk memahami pelanggan, menemukan masalah inti, menciptakan solusi, dan menguji ide sebelum diluncurkan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan kreativitas. Ini 3 cara, yaitu pertama melalui pengembangan pribadi. Fokus kami dari cara ini adalah untuk kalian itu sendiri. Penting bisa melakukannya dengan berusaha secara berkembang, yaitu bisa melalui mengikuti kursus ataupun workshop, melalui informal, yaitu dengan membaca buku atau mendengarkan podcast, dan juga melalui bimbingan mentorship. Selain itu, memperluas pengalaman dengan berpergian, menghadiri konferensi, atau berinteraksi dengan berbagai orang dari industri berbeda, ini membutuhkan wawasan dan perspektif baru. Yang kedua, ada kebiasaan kreatif. Membangun kreativitas itu butuh konsistensi. Anda dapat melakukannya dengan praktik. Anda dapat melakukannya dengan praktik harian, seperti membuat jurnal, mengamati tren terbaru, atau merefleksikan tentang bagi pelanggan setiap minggunya. Kebiasaan-kebiasaan ini membantu ide-ide kreatif terus mengalir. Yang ketiga ada dengan melalui teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat kuat. Penggunaan perangkat lunak kreatif seperti Canva, Miro, Automation, serta kebiasaan itu atau AI bisa mempercepat proses inovasi. Pebisnis sudah memakai teknologi untuk melakukan riset, memprediksi tren, menganalisis kawasan dari pelanggan dengan lebih cepat dan efisien. Ketiga cara ini dapat dilakukan bersamaan untuk memaksimalkan potensi kreatif. Saya di next. Selanjutnya kami akan membahas mengenai hambatan yang muncul. Yang pertama itu ada hambatan internal. Hambatan internal ada rasa ketakutan gagal atau rasa takut, lalu ada perfeksionisme,
perfeksionisme bisa menjadi hambatan juga karena keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna dari kamu, tapi ini kemungkinan yaitu diri yang berlebihan yang pada akhirnya mengambil proses kreatif. Lalu dari impostor syndrome itu maksudnya bahwa diri tidak cukup dan tidak demikian meskipun sudah memiliki begitu keberhasilan. Lalu ada fungsional fitness, yaitu ketidakmampuan untuk melihat suatu objek atau konsep dari sudut pandang yang berbeda. Seseorang hanya terpaku pada fungsi atau penggunaan tradisional dari sesuatu yang memiliki kemampuan mereka untuk berpikir di luar batas. Selanjutnya ada hambatan yang muncul dari eksternal. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Ini karena itu ruang itu yang diperlukan untuk mewujudkan ide dapat menghambat proses kreatif. Lalu ada resistensi budaya organisasi. Maksudnya lingkungan kerja yang tidak mendukung inovasi, lalu itu ide-ide baru itu menghambat kreativitas. Lalu ada hambatan dari regulasi, yaitu aturan atau prosedur yang terlalu belit bisa membatasi fleksibilitas dan eksperimen yang diperlukan yang berpikir kreatif. Lalu yang terakhir ada konservatisme pelanggan, yaitu pelanggan yang enggan menerima produk, pelayanan, atau ide baru karena lebih nyaman dengan yang sudah ada dapat menjadi hambatan besar bagi inovasi. Strategi mengatasi hambatan masuk menjadi sistematis itu ada dapat mengidentifikasi hambatan, evaluasi dampak, solusi dan implementasi, dan membangun dukungan melalui mentorship, komunitas inovasi, dan jaringan profesional. Slide next. Selanjutnya, strategi mengatasi hambatan. Strategi dalam mengatasi hambatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu systematic approach dan support system. Pendekatan sistematis atau systematic approach menekankan tentunya proses yang terukur berencana dalam mengelola ide agar dapat berkembang menjadi peluang usaha yang nyata. Dengan cara ini, hambatan internal dapat diatasi melalui data dan pembuktian nyata di lapangan. Di sisi lain, support system berperan penting untuk menyediakan dukungan eksternal yang membantu entrepreneur lebih percaya diri dan mampu mengeksekusi idenya. Dukungan ini misalnya mentor memberikan bimbingan, jaringan komunitas wirausaha, dengan kombinasi pendekatan sistematis dan dokumentasi yang memadai kreativitas, entrepreneur dapat berkembang semaksimal. Jadi ini. Yang terakhir ada melindungi gagasan dan kreativitas. Nah, intellectual property atau IP itu sangat penting untuk mencegah imitasi gitu. Dan dia bisa menciptakan competitive advantage dan meningkatkan nilai bisnis. Nah, jenis IP itu meliputi trademark, copyright, patent, trade secret dengan strategi berbeda-beda untuk startup dan perusahaan yang berkembang. Ada ini berdasarkan WIPO tahun 2023. Nah, dokumentasi ide, pengajuan paten, registrasi merek, dan confidentiality agreement itu juga merupakan langkah penting bagi entrepreneur. Boleh di next. Baik, itu sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurangnya informasi yang diberikan. Dari kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.